Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, bayangkan Indonesia 20 tahun lagi menjadi negara maju. Rakyatnya sejahtera, generasi mudanya menjadi pemimpin di dunia internasional. Sangatlah indah, bukan? Tapi hal ini akan berhasil jika pendidikan di Indonesia saat ini sukses memajukan generasi muda. Pendidikan bukanlah hanya tentang belajar lalu mendapatkan nilai bagus. Pendidikan adalah proses panjang manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Mampu berpikir kritis, dewasa, berakhlak baik, itu merupakan hasil yang harus didapat dalam pendidikan. Pendidikan adalah cahaya terang yang menuntun kita dari kegelapan kebodohan menuju masa depan yang lebih cerah. Teman-teman, realitanya pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Kontras antara berbagai daerah dalam hal pendidikan masih sangat terasa, terutama dalam hal fasilitas. Di daerah, khususnya daerah pelosok, masih sangat minim fasilitas pendidikannya. Jalanan rusak dan jauh yang menghambat perjalanan berangkat sekolah, genteng kelas yang bocor setiap hujan datang, buku yang lusuh, guru yang harus mengajar ekstra banyak, sekolah karena kekurangan tenaga pendidik. Sementara di kota, hal itu sudah tidak ditemukan. Sekolah megah dengan fasilitas memadai sudah menjadi hal biasa di sana. Hal itu menyadarkan kita tentang masalah ini. Masalah ini masih menjadi tantangan besar bagi kita semua. Pemikiran anak pintar adalah yang memiliki nilai tertinggi, yang pandai matematika sudah mengakar di masyarakat dan sistem pendidikan ini. Kecerdasan tidak hanya semata-mata memiliki nilai tinggi atau pandai matematika. Kecerdasan yang sebenarnya mencakup aspek sosial, emosional, dan moral. Tidak hanya semata-mata nilai yang ditulis di atas kertas. Teman-teman, di era kemajuan teknologi semakin cepat, semua hal serba cepat. Begitu pula dengan pendidikan yang juga harus dengan cepat mengikuti perkembangan zaman. Informasi datang dari mana saja. Kemajuan teknologi yang begitu cepat apabila tidak diimbangi dengan pendidikan yang setara, maka perkembangan itu tidak akan dapat dikendalikan. Anak-anak perlu beradaptasi dengan kemajuan ini agar dapat mengikutinya tanpa menyalahgunakannya. Mungkin kita berpikir kalau yang bertanggung jawab oleh pendidikan itu adalah pemerintah. Namun masalah-masalah itu tidak akan selesai jika hanya ditanggung jawabkan kepada pemerintah. Kita semua bertanggung jawab terhadap pendidikan. Pemerintah memang memiliki peran dalam menyediakan fasilitas terbaik dan membuat kebijakan yang adil. Tapi guru, siswa, dan orang tua juga memiliki peran yang tak kalah penting. Guru sebagai panutan dan pembimbing karakter bagi siswa bertanggung jawab dalam perkembangan siswa baik dalam hal sosial maupun akademis. Siswa berperan dengan belajar dengan semangat dan bersungguh-sungguh. Siswa harus belajar bukan karena paksaan, tapi dengan kesadaran bahwa ilmu adalah gerbang menuju kesuksesan di masa depan. Orang tua dan masyarakat berperan dalam memberikan dukungan lingkungan belajar yang positif, sehingga siswa dapat belajar dengan fokus tanpa mengkhawatirkan satu atau dua hal. Di masa ini, perkembangan teknologi sangatlah membantu kita dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam belajar. Dengan adanya AI di zaman ini, sangat memudahkan dalam belajar suatu hal secara mandiri.
Namun di balik fungsinya yang sangat membantu dalam menjalani kehidupan, terdapat sisi negatif yang ada. Ingat, gunakan perkembangan teknologi ini untuk hal bijak dan positif. Teman-teman, bayangkan jika setiap sekolah di Indonesia memiliki guru yang bersemangat, fasilitas yang memadai, dan murid-murid yang haus ilmu. Kita akan memiliki generasi emas yang lahir dari pendidikan kita yang berhasil. Kita akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dengan pendidikan yang berhasil. Teman-teman semuanya, pendidikan adalah hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Bukan sistem yang kita anggap sebagai warisan dan hanya kita nikmati tanpa melakukan apapun. Kita bisa memperbaiki kualitas pendidikan dengan mulai dari hal-hal kecil seperti membaca, menghargai guru, dan membantu sesama. Ingatlah teman-teman, hal besar yang kita lihat sekarang adalah hal yang dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari teman-teman, kita jadikan pendidikan sebagai nafas bagi kemajuan bangsa. Pendidikan melahirkan generasi cerdas dan berakhlak mulia yang siap membawa masa depan gemilang bagi Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih bagi teman-teman semua.